Uji, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Paharuji SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 pada Universitas Muhammadiyah Mataram. Hari ini 18 Oktober 2021 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMP Negeri 1 Simpang 4 Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Silahkan duduk. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Silakan untuk doa dipimpin, mungkin siapa Adi bisa, silakan dipimpin. Ya, di sana. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa kita. Untuk selanjutnya Bapak ingin memeriksa dulu kehadiran ya. Asifah Azwan. Ya. Kemudian Maulana Syarif. Ya, Pak. Isrina. Istiqomah. Risma Juniana. Siti Nurhaliza. Izin. Izin atau sakit? Izin ya. Semoga nanti teman kita bisa berhadir kembali ya di kelas kita, baik itu yang izin maupun yang sakit. Kemudian untuk selanjutnya silakan kalian siap-siap belajar ya, siapkan bukunya, buku paketnya dikeluarkan, kemudian alat tulisnya, dan perhatikan kerapihan diri kalian, bajunya dimasukkan yang masih yang tidak rapi ya. Ada yang masih ingat pelajaran apa kita hadapi kemarin? Silakan Pak. Ya, silakan Syarif. Dinamika nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Syarif. Ya, kemarin kita mempelajari tentang dinamika nilai-nilai Pancasila dalam berbagai perkembangan zaman ya. Kemudian di dalam dinamika nilai-nilai Pancasila itu ada disebutkan apa itu dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini ada yang tahu Pancasila sebagai ideologi terbuka itu maksudnya apa? Ada yang bisa? Silakan Risma. Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang terjadi bangsa Indonesia sejak waktu. Iya, tangan lagi pada teman-teman. Ya, jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu, Pancasila itu mempunyai pemikiran atau bisa digunakan di berbagai zaman. Nilai-nilainya tidak berubah, zamannya boleh berubah, cuma nilai-nilai itu tetapi bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi itulah kedinamisan atau keterbukaan Pancasila itu, sehingga disebut dengan ideologi terbuka. Karena walaupun zamannya sudah sekarang zaman teknologi tinggi, tetap nilai-nilai Pancasila itu tetap bisa diterapkan. Ya, misalnya dalam penggunaan sosial media. Dalam penggunaan sosial media itu kita harus berpatokan dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai kita melanggar sila-sila yang ada. Misalnya kita sering mengejek orang di sosial media, maka itu masuk dalam pelanggaran sila beberapa misalnya. Sila ke kalau menghina orang, tidak sopan. Sila kedua ya. Nah, itu seperti itu ya. Silakan kalian buka
buku paketnya ya. Di situ ada tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila pada subbab C pada bab yang pertama. Nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ya, yang ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Silakan kalian siap-siap untuk berdiri di samping mejanya, samping kiri mejanya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih diperlukan. Indonesia tetap sedia mempertahankan Indonesia, bukan tetap sedia, tetap sedia membela negara kita. Ya, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati gambar dan video dan tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan dengan kritis dan tepat. Yang keempat, pada kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyaji hasil laporan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan dengan cermat dan baik. Ya, nah jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang insya Allah nanti akan kita capai pada hari ini. Ya, untuk selanjutnya Bapak langsung saja akan masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Di sini kita akan belajar tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, di mana ada 4 bidang: bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Ya, nah sebelum kita masuk ke materi, ya ini ada gambar dulu yang Bapak tampilkan. Adakah di sini yang bisa menceritakan atau mengetahui gambar apa yang ada di depan sana? Silakan kalau ada yang bisa angkat tangan dan tunjuk gambar yang mana mau diceritakan maknanya. Silakan. Ya, Julian silakan maju. Mau gambar yang mana? Gambar yang pertama menunjukkan orang yang sedang melakukan pemilu atau pilkada. Iya, pemilunya bisa pilkada, bisa pemilu DPR ya, dan yang lainnya pemilu presiden. Tepuk tangan dulu pada Julia. Kemudian yang kedua, siapa yang berani? Ayo. Ini gedung Komisi Yudisial atau KD, yang ini gedung Mahkamah Konstitusi. Iya, tepuk tangan lagi pada. Nah, jadi kira-kira gambar yang di depan ini berkaitan dengan perwujudan Pancasila pada bidang apa? Yang pertama apa tadi? Dalam bidang politik, Bidang politik ya. Kemudian yang kedua, bidang hukum, bidang hukum. Nah, bidang hukum. Jadi itu adalah gambarnya tadi yang menceritakan tentang perwujudan bidang politik dan hukum. Nah, sekarang Bapak langsung saja dari gambar yang kalian ceritakan tadi, kalian analisis tadi ini ada sedikit materi yang Bapak sampaikan, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Kemudian pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi perwujudan nilai-nilai Pancasila itu banyak kita wujudkan, salah satunya di bidang politik dan hukum ini. Bidang politik itu bukan hanya pilkada, ya, pemilihan OSIS, pemilihan ketua kelas itu juga bidang politik, tapi tingkatnya lingkupnya lebih kecil, sekolah, di kelas, ya. Kemudian hukum itu bukan hanya polisi yang bisa menerapkan, masyarakat juga bisa ikut membantu polisi untuk menerapkan hukum. Silahkan
Kalian lihat dan analisis kira-kira gambar apa ini. Silakan ada yang bisa untuk membantu Bapak menceritakan atau menjawab makna dari gambar ini. Pasar tradisional. Iya, bersama. Pasar modern. Pasar modern. Ya, Gambar ini menunjukkan populasi sekolah. iya, operasi sekolah. Tepuk tangan nanti. Supermarket. Supermarket. Ya, tangan lagi. Nah, ini adalah contoh kira-kira perwujudan nilai Pancasila di bidang apa? Ekonomi. Itu semuanya tentang ekonomi, tentang keuangan. Tempatnya bervariasi. Sini ada pasar tradisional, terkenal dengan beceknya biasanya, kan? Kalau pasar modern tempatnya lebih asri, lebih nyaman. Supermarket juga. Itu pasti di sekolah biasanya. Bahkan pengelolanya biasanya ada sesuai sendiri. Nah, terima kasih. Ini sudah selesai untuk materinya. Ya, berikutnya kita akan membagi kelompok ya seperti biasa. Silakan kalian atur posisinya seperti biasa. Hari ini kita ada 3 kelompok yang sudah Bapak bagikan di grup belajar kemarin ya. Silakan diatur di depan sini ada kelompok 1 di sini, sebelah sini di tengah belakang sini ada kelompok 2, itu ada kelompok 3. Ya, selanjutnya setelah yang sudah dibagikan kelompok, Bapak akan membagikan nomor urut ke kalian. Jadi nanti nomor urut ini berguna bagi yang membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Dimana nanti Bapak jelaskan pada saat apakah ini sudah Bapak bagikan. Nah, ini nomornya sudah Bapak bagikan. Dia ini alam silakan kamu bagikan ke temannya, pilih saja nomornya yang mana ya. Yang penting nyata kelihatan ya, bawa saja sana. Sekarang bagi nomor Bapak bagikan ini KPD yang akan kita kerjakan ya. Silakan diisi dulu identitas kelompoknya ya, di belakang ada itu. Ya, ini akan Bapak putarkan video terkait yang akan nanti membantu pemahaman kalian dalam memahami pembelajaran dan mungkin memecahkan masalah yang ada pada KPD. Video berkomunikasi Pancasila. Kami adalah generasi Pancasila. Kami taat gentar pada dunia, berjuang dalam jalan kami, dan membuat sebuah karya nyata demi bangsa. Tentang perjuangan atlet Indonesia ya. Kemudian yang lain ada yang bisa lagi ya? Kalau itu bisa kita tepuk tangan pada Yulia Nomawati. Itu kami berjudul tentang generasi Pancasila, di mana mengisahkan tentang atlet dan seorang jurnalis atau wartawan ya, di mana di sana mereka mewujudkan, si atlet ini mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dengan kemampuan atau bakatnya, potensinya melalui olahraga. Kemudian dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal di usia yang mungkin masih sangat muda ya. Nah, itu adalah contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang mungkin olahraga ya. Nah, itu nanti ada kaitannya juga dengan materi kita dan juga KPD. Kita perhatikan semuanya ke depan sini. Di KPD itu coba kalian halaman yang pertama setelah cover itu ada langkah-langkah kerjanya ya. Langkah-langkah kerjanya kalian disuruh membuat, setelah menyimak video dan gambar tadi, kalian membuat pertanyaan. Diawali dengan kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana.
Dan diawali dengan pernyataan dulu, baru pertanyaan dulu ya. Pernyataan dulu untuk cerita terkait gambar. Gambarnya ada di halaman berikutnya. Nah, sudah kalian pilih ya, sudah kalian pilih pada grup belajar kemarin. Jika berhasil, kalian pilih sudah gambarnya. Jadi silakan kalian buat sesuai dengan petunjuk tersebut. Kita akan membuatnya dalam jendela, dalam bentuk jendela inspirasi yang akan dituliskan dituangkan dalam kertas karton atau manila. Ya. Coba lihat di sini. Silakan. Coba lihat di sini ada jendela ya, di mana ini ada ventilasinya. Ventilasi ini pernyataannya. Kemudian di sini ada jendelanya, sekat-sekatnya itu ada pertanyaan tiga buah. Kemudian jawabannya 3 buah dan kesimpulan dari itu. Ya. Jadi ini kalian gambar di sini. Untuk pertanyaan ditulis langsung pakai spidol. Ini spidol coba bagikan ya. Alat-alatnya coba bagikan. Jawabannya kalian nanti tuliskan di kertas ini. Kemudian ketika kalian menjawab pertanyaan itu, kalian bacakan dulu di sini atau di depan kelas nanti ya, baru kalian tempel di sininya. Nah, jadi pertanyaan berupa tulisan, jawaban berupa kertas yang ditempel yang sudah ditulis. Paham? Ini untuk menjawab pertanyaan. Ini untuk menjawab pertanyaan. Ya, perhatikan semuanya. Silakan kalian mulai mengerjakan. Waktunya kurang lebih 20 sampai 25 menit. Ya, silakan kalian mengerjakan. Nanti dituliskan identitasnya juga di karton. Bila ada masalah atau pertanyaan, silakan tanyakan ke Bapak dan gunakan handphonenya ya untuk mencari literasi juga materi ngaji yang sudah Bapak bagikan tadi. Paham nak? Paham? Paham ya? Ya silakan mulai mengerjakan. Ya di sini kan sudah Bapak berikan semalam di grup kelompok 1 di Bapak. Itu kelompok berapa? Kelompok 1 dapat apa kemarin? KPK berarti ini. Kemudian kelompok lain itu pakai Berarti kita dapat pertanyaan aja. kalian buat pertanyaan tugasnya. Biar Bapak itu buat pertanyaan aja. Pertanyaan kan Bapak kamu buat pertanyaan terus jawaban dari kita dan kata yang jawaban itu kamu buat dulu yang lalu. Lebih simpel ya karena cuma berbentuk kotak, jadi silakan kalian kreasi sedemikian rupa juga boleh, cuma ingat waktu ya supaya kita bisa selesai tepat waktu. Berarti tentang keamanan. Nah ini ada atas. Kalau kelompok 2 yang ini ya, ini royong ya. Nah silakan kalian kerjakan saja di konsep dulu. Berharap semuanya bekerja ya, jangan diam supaya pekerjaannya bisa lebih ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan hasil diskusi kelompok kami. KPK adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian langsung dibacakan pertanyaannya. Apa demokrasi yang ingin kita kembangkan?
Kelompok lain bisa dilihat, disimak ya. Kelompok lain pertanyaannya. Kemudian lanjut yang nomor 2. Nomor 2, apa tujuan dibentuk KPK? Apa tujuan dibentuk KPK? Yang terakhir? Dan terakhir, kapan KPK dibuat? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya, silakan untuk kelompok 2, Yulia bacakan dulu jawabannya. Di sana baru nanti ditempel di sini. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Terciptanya hukum untuk mengatur negara Indonesia dengan kebijakan nilai-nilai Pancasila. Iya. Tepuk tangan dulu untuk pemimpin sudah jelas. Gimana, sudah jelas? Ya, silakan ditempel di depan dengan nilai matematika. Ya, silakan Isma Juliana, boleh. Tujuan KPK dibentuk untuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Iya, tepuk tangan lagi. Apakah ada yang ingin menjawab lagi? Ya, silakan Bapak. KPK didirikan pada tanggal 29 Desember 2003. Iya, bagus pertanyaan. Kesimpulannya, serta dengan adanya tumpang tindih kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri serta kejaksaan bisa menimbulkan terjadinya saling mendahului yang sebenarnya itu bukan ranah kewenangannya. Sekian hasil diskusi kami. Salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan prestasi kami. Dibacakan dari ibu pertanyaan. Pernyataannya adalah secara garis besar gotong royong tertuang dalam Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Gotong royong merupakan adat istiadat tolong menolong antara warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial. Perilaku gotong royong bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi sekaligus untuk mempererat hubungan masyarakat. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan. Silakan dibacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa saja manfaat dan tujuan gotong royong? Ya, Bapak bisa disimak ya, nanti siapa yang menjawab. Lanjut, coba. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus melakukan gotong royong? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita untuk melestarikan budaya gotong royong? Iya, bagus. Silakan untuk moderator ditawarkan siapa yang mau bertanya dan menjawab. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari kami. Ayo siapa? Silakan. Ya, istiqomah dibacakan dulu boleh. Manfaat dan tujuan gotong royong dalam masyarakat yaitu menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong menolong, sukarela, saling membantu, dan memiliki sifat kekeluargaan, membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di sekitar, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang. Iya, bagus. Tepuk tangan. Silakan dibacakan Bapak. Untuk menjawab pertanyaan kedua, silakan. Ya, silakan. Jawabannya, dengan adanya gotong royong, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan mudah terselesaikan. Iya, bagus. Silakan. Silakan selanjutnya pertanyaan kedua. Kemudian, Cara untuk melestarikan gotong royong. Satu, dengan adanya toleransi pada diri sendiri dan orang kita. Dua, membantu mengikat. Tiga, saling menghargai. Empat, tidak sombong. Lima, ramah dan mau berbagi dengan hubungan kita. silakan untuk kelompok 2 membacakan kesimpulan dan penutupnya. Kesimpulannya adalah nilai gotong royong dalam perilaku sehari-hari, berinteraksi dengan sesama, terkandung makna kesetaraan, keadilan, kebersamaan, kepedulian, dan mengacu kepada kepentingan bersama. Iya, bagus.
Silahkan ditutup. Sekian hasil presentasi kami. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan langsung. Pernyataan, polisi dan aparat keamanan sedang membantu menyiapkan acara adat bersama warga sekitar. Ya. Kemudian pertanyaannya, Pertanyaan 1, apakah ada lembaga adat yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan atau sejenisnya? 2, mengapa harus ada aparat keamanan di acara-acara besar? 3, bagaimana cara kita untuk membantu mewujudkan pertahanan dan keamanan di dalam masyarakat? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Jawabannya ada lembaga adat. Lembaga ini diperlukan karena merupakan kebutuhan masyarakat adat dan menjadi mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. iya. Bagus, silakan istrinya dikatakan lagi boleh. Silakan, siapa lagi yang ingin menjawab? Ya, silakan Putri. Dengan adanya aparat keamanan, masyarakat sekitar aman dan tidak terjadi kekacauan. Iya, bagus. Apakah ada lagi yang ingin menjawab? Ya, silakan kamu. Membantu dengan ikhlas, ramah, dan mau berbaur dengan lingkungan sekitar. Iya, bagus. Kesimpulannya, untuk mempertahankan negara dari pemberontak yang mengamankan dari teroris serta penjahat-penjahat lain. Iya, bagus. Silakan ditutup. Sekian hasil dari presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum. Iya. Akhirnya kita sudah selesai dalam melaksanakan diskusi kelompok tadi, ya. Ini adalah hasil diskusi kelompok kalian berupa jendela inspirasi, ya, di mana kalian sudah berusaha tadi mengerjakan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD. Ya. Setelah diskusi kelompok tadi, apakah kalian ada yang bisa menjelaskan atau mendapatkan informasi yang kalian dapat dari diskusi melalui jendela inspirasi tadi? Ada yang bisa? Silakan. Ya, silakan berdiri. Kami mengetahui informasi KPK yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum. Iya, bagus sekali. Kemudian ada yang lain lagi? Kelompok lain ada yang bisa? Ya, silakan berdiri. Bismillah. Kami mendapatkan informasi tentang gotong royong yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan lagi. Ya, lagi. Kami mempelajari tentang polisi dan aparat keamanan adat dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Iya, bagus. Tepuk tangan lagi. Jadi kalian sudah mengetahui informasi, ya, apapun itu, baik itu positif, negatif, ya, baik awal berdirinya dan yang lainnya. Awal berdirinya suatu organisasi seperti KPK tadi, ya, kemudian ada gotong royong, kemudian ada lagi tadi polisi dan polisi adat, ya, itu merupakan perwujudan Pancasila di berbagai bidang yang sudah kita lakukan diskusi kelompok tadi dan menghasilkan kalian mengetahui informasinya. Itu akan baik bagi kalian agar bisa dimanfaatkan atau nanti digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Yang mungkin itu untuk kegiatan diskusi pada hari ini. Mari kita apresiasi dulu apa yang sudah kalian buat di depan ini, hasil dari pekerjaan kalian. Nah, berikutnya sebelum Bapak melakukan penutupan, ya, silahkan kalian kembali dulu ke posisi sebelumnya. Sebelum Bapak dan kalian menyimpulkan soal pembelajaran hari ini, mungkin supaya menambah semangat
Kita bukan penyegaran dulu, ice ya. Tepuk PPK. Jujur, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya bagus. Sekarang tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum Bapak yang menyimpulkannya, silakan adakah di sini yang bisa memberikan kesimpulan terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan atau pelajari pada hari ini. Ayo silakan, ada yang bisa? Ya, di sini silakan. Dalam perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan perlu dilaksanakan secara konsisten dan seimbang. Semangat pantang menyerah dalam mempertahankan Pancasila dan dengan cara mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perlu mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, baik pemerintah sampai dengan rakyat jelata. Diharapkan dengan ini bangsa Indonesia akan semakin maju dan selalu bisa mengatasi tantangan zaman. Iya, bagus sekali tepuk tangan dari agar dihafal ya. Mungkin anak SD kalian sendiri sudah hafal ya, sudah lama hafal Pancasila. Cuma perwujudan dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus konsisten. Bukan hanya dari lapisan masyarakat bawah ya, rakyat jelata, tapi juga sampai ke pemerintah, ke pejabat-pejabat ya, ke orang-orang yang mempunyai kekuasaan di negara ini, sehingga nanti itu akan membuat negara Indonesia ini akan semakin maju dan berkembang ya, sesuai dengan tujuan kita ya. Tujuan kita nanti generasi emas 2045, tahun 2045 itu adalah generasi emas karena 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi diharapkan nanti kalian bisa mewujudkan dengan maksimal nilai-nilai Pancasila itu walaupun zaman semakin berubah dan semakin banyak tantangan terhadap penerapan atau perwujudan Pancasila. Ayo, apakah pelajaran hari ini bermanfaat? Bermanfaat. Apakah pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah ya. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan. Ya, tadi. Manfaat pembelajaran pada hari ini adalah dapat mengetahui bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Iya. Bagus, tepuk tangan. Kita dapat mengetahui perwujudan Pancasila di berbagai bidang kehidupan, ya. Nah, dari bidang apa tadi? Bidang politik hukum, ya, sampai pertahanan dan keamanan. Kita bisa mengetahuinya dari pembelajaran pada hari ini. Ada lagi yang bisa? Ya, Dika dulu, boleh. Manfaat pembelajaran hari ini adalah dapat mengambil sikap bijak dalam menghadapi segala bentuk tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus. Dapat mengambil sikap, ya, sikap bijak. Kalau sikap yang keras kita mungkin mudah ya, orang marah misalnya kita dan berlakukan orang langsung marah, kita mudah untuk marah ya. Cuman untuk bijak dan untuk menanggapi masalah itu dengan kepala dingin itu kita perlu apa itu, kayak ada yang khusus daripada diri kita untuk menghadapinya ya. Karena di penerapan Pancasila ini kan banyak sekali tantangan tadi, banyak yang ingin melakukan penyimpangan terhadap perwujudan Pancasila itu sendiri. Kemudian ada lagi yang lain? Pak. Ya silakan. Bisa. Dapat melaksanakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari pada berbagai lingkungan kehidupan. Iya, bagus. Tepuk tangan yang besar. Jadi kita dapat melaksanakan, tadi dapat mengetahui ya. Kemudian ini selanjutnya dapat melaksanakan perwujudannya dalam berbagai bidang kehidupan, lingkungan hidup. Mulai dari lingkungan terkecil hidup kita di mana? Di rumah, di keluarga ya, sampai nanti kalian ke lingkungan paling luas, yaitu lingkungan masyarakat, lingkungan kerja ya. Jadi harus bisa kita melaksanakan perwujudan nilai-nilai Pancasila itu, karena mau tidak mau kita setiap hari pasti akan antara dua saja, apakah kita akan melakukan ketaatan terhadap Pancasila maupun pelanggaran. Contohnya seperti sholat ya. Sholat kalau kita melakukannya maka otomatis kita melaksanakan sila yang pertama.
Ya, bagus. Ini juga sudah Bapak share tadi di grup ya. Silakan masuk dulu semuanya, baru nanti kita bisa mulai kuis kita ya, atau evaluasi pembelajaran hari ini melalui aplikasi Quizizz. Sudah ada 10 orang yang masuk. Ayo semangat isinya. Oh ya, sudah selesai. Ya, selamat pada Yesrina, Revali dan Julianiska yang masuk 3 besar. Ya, ini nanti akan masuk ke penilaian pengetahuan Bapak di depan nilai ya. Ya. Ya, anak Bapak, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa sudah cukup. Ingat ya, untuk minggu depan kalian pelajari materi pada hari yang kedua, yaitu makna alamiah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu sebelum pulang ya. Silakan pimpin doa Rekadi. Berdiri di rumah saja. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih pada Rekadi. Bapak ucapkan juga terima kasih banyak pada kalian yang sudah ikut berpartisipasi pada pembelajaran